Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube ini. Terima kasih bagi kalian yang udah mengklik video ini. Di video kali ini aku mau cerita 5 hantu Kalimantan yang membuat masyarakat Borneo ketakutan. Subscribe ya Wak di bawah. Biar apa? Biar aku buat konten tentang hal-hal mistis lebih. Tapi sebelum mulai video ini, cerita ini aku ceritakan itu berdasarkan dari suara rakyat Borneo di Kalimantan sendiri ya Wak. Belum tahu pasti kebenarannya karena aku sendiri belum pernah mampir ke Kalimantan. Dan untuk kepercayaan masing-masing itu tergantung pada diri kita sendiri. Kita percaya atau enggak bahwa makhluk halus atau hantu itu ada di sekeliling kita. Oke Wak, tanpa langsung lama, mari kita dengar ceritanya. Tak hanya kaya akan sumber daya alam, di Indonesia juga banyak hal-hal mistis yang terjadi di setiap daerah masing-masing. Dan hal mistis tersebut bukan hanya berupa dukun, tapi juga makhluk halus yang berupa hantu ya, atau sering kita sebut dengan makhluk tak kasat mata dunia lain. Ya, hampir di setiap Indonesia memiliki bermacam hal-hal mistis di setiap daerahnya masing-masing. Termasuk pula yang ada di Kalimantan, tepatnya di Borneo. Dan berikut adalah 5 hantu Kalimantan yang membuat warga Borneo ketakutan. Oke Wak, yang pertama anak Sima atau hantu pemakan jantung. Anak Sima adalah bayi yang dilahirkan di luar nikah. Lalu bayi itu dibuang ke tengah hutan ya Wak oleh dua pasangan yang belum nikah tapi udah melahirkan seorang anak. Mereka sengaja membuang bayi tersebut ke dalam hutan karena untuk membuang aib mereka atau menyembunyikan aib mereka. Bayi tersebut kelaparan dan kedinginan di tengah hutan hingga ia menangis keras dan mengundang hantu yang bernama Takau. Takau adalah makhluk halus terkuat dalam mitologi Kalimantan Selatan. Dan Takau itu pun mendengar tangisan bayi yang dibuang oleh dua pasangan yang belum nikah tadi ya Wak. Jadi bayi itu ditinggalin di tengah hutan, dia kelaparan dan kedinginan sampai ia mengeluarkan suara keras dan mengundang Takau. Tapi bukannya dimakan atau dibunuh oleh Takau tersebut Wak. Malah bayi ini diasuh dan diberi kesaktian oleh Takau. Kalau seorang manusia udah diasuh oleh seorang jin, Takau ini kan jin itu ya Wak. Itu berarti bayi tersebut udah menjadi bayi jin atau semacamnya. Dan konon anak Sima ini suka memakan jantung Wak. Jadi serem ya Wak. Jadi dari bayi dibuang oleh pasangan di luar nikah dan bayi tersebut dijumpai oleh seorang jin, bukan seorang sih, makhluk jin, dan diberi kesaktian. Tapi bayi tersebut suka makan jantung. Gara-gara si jin ini beri kesaktian ya mungkin Wak. Di Kalimantan tersebar kepercayaan jika mendengar seorang bayi yang menangis di samping rumah, maka mereka harus mengatakan, "Aku bukan ibumu." Itu menurut kepercayaan masyarakat setempat ya Wak. Karena masyarakat setempat percaya jika udah mengatakan aku bukan ibumu, dan ibumu ada di kampung Anu, dan ibumu adalah Anu di kampung Anu. Jadi maksud kata-katanya itu ibumu ada di kampung sebelah dan ibumu adalah dia, gitu doa. Jadi masyarakat percaya setelah mengatakan hal tersebut maka Sima itu pergi Wak. Jadi kalau ada mendengar seorang bayi yang menangis di samping rumah malam-malam, jadi setelah kita mengatakan itu, jadi anak Sima itu pergi ya Wak. Mungkin anak Sima ini mencari ibu dan ayahnya ya Wak, karena dia mau makan jantungnya. Karena dia ini dibuang dari hubungan yang gelap ya Wak. Jadi hubungan gelap, bahkan bayi ini udah dilahirkan dengan kondisi hidup tapi dibuang di tengah hutan. Menurut gua itu sangat keji Wak, perilaku yang sangat keji. Next, cerita kedua. Rabing atau setan jahat yang berada di sungai-sungai yang angker. Konon Rabing ini adalah hantu yang terkenal berada di sungai-sungai yang angker. Konon hantu ini berada di dalam air dan dia menyerupai tikar.
Konon hantu tersebut menyerupai tikar yang berada di dalam air. Kadang rabing kerap juga digambarkan dengan seekor penyu laut. Jadi sedikit cerita, di kampung gua juga pernah nih Wak, lagi booming, tapi namanya itu bukan rabing, melainkan tikar gulung. Tikar gulung itu adalah makhluk sungai yang memakan korban jiwa orang-orang yang berenang di sana Wak. Jadi dia itu kayak makhluk air yang berbentuk tikar. Jadi setiap korban yang mati itu dia kayak menggulung orang yang lagi berenang di dalam air dan membawanya ke tengah dalam air. Jadi orang tersebut mati lemas dia Wak, kayak digulung gitu. Orang-orang percaya jika datangnya rabing ini memiliki ciri-ciri. Orang percaya jika kedatangan rabing ini bisa diketahui dengan ciri-ciri permukaan air yang tenang, namun air di dalam itu kayak berasa berputar-putar Wak. Jadi kalau kita berenang, kita lihat permukaan sungai itu tenang, namun di kaki kita itu terasa kayak menggulung. Nah, kalau kita berenang dalam keadaan seperti itu, mending kita langsung naik ya Wak, karena itu bisa jadi rabing Wak. Dan rabing ini kerap menggulung orang-orang yang lagi berenang ke permukaan dalam dasar laut ya Wak. Jadi dia menggulung orang yang lagi berenang ke dalam laut hingga mereka mati lemas. Next, cerita ketiga. Cerita ketiga ini tentang kuyang ya Wak, atau hantu kepala gantung. Kita udah gak asing sih dengan nama kuyang yang bentuknya itu kepala dengan organ-organ tubuh yang menggantung seperti jantung, usus, hati, semuanya menggantung di bawah kepalanya, lalu dia kayak melayang-layang gitu ya Wak. Cerita tentang kuyang berasal dari seorang wanita yang mendalami ilmu hitam. Wanita tersebut ingin tampil cantik, namun ritual untuk mendapatkan kecantikan tersebut harus melewati proses yang mengerikan Wak, yaitu memakan darah sisa orang yang melahirkan. Jadi kita udah gak asing ya Wak mendengar kuyang yang ngisap darah, berarti dia itu menghisap darah-darah orang yang baru siap melahirkan. Konon untuk melancarkan aksinya, kuyang ini terbang dengan kondisi kepala yang menggantungkan organ-organ tubuhnya yang terbuka. Dia berkeliling mencari seorang ibu yang hamil yang akan diisap darahnya. Konon kuyang takut pada sisir, pisau, dan cermin Wak. Makanya setiap orang yang baru melahirkan itu pasti dia kayak ada gunting atau sisir atau besi berani ya Wak di sampingnya. Mungkin ini untuk salah satu jaga diri agar terhindar dari makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Oke, next, cerita keempat. Takau atau makhluk jadi-jadian yang suka menggoda manusia. Jadi takau ini adalah makhluk terkuat yang dapat merubah jenisnya menjadi bermacam-macam jenis Wak. Jadi dia ini bisa merubah wujudnya menjadi apapun yang dia inginkan. Banyak yang mengatakan bahwa takau ini sering merubah wujudnya menjadi seekor kucing Wak. Karena seekor kucing itu gampang dekat dengan manusia Wak. Jadi setiap kucing pasti dekat dengan manusia Wak. Jadi si takau ini sering merubah wujudnya menjadi seekor kucing agar dapat mendekati seorang manusia Wak. Meski memiliki kekuatan besar, namun takau ini jarang sekali Wak mengganggu warga-warga setempat, karena takau ini juga jarang muncul. Oke, next Wak, cerita kelima yang terakhir. Yang terakhir cerita tentang Maryaban atau hantu raksasa yang menakutkan. Masyarakat Kalimantan sering menggambarkan bahwa Maryaban ini adalah sosok makhluk bertubuh besar berwarna merah seperti darah Wak. Si hantu Maryaban ini akan menyerang siapapun yang masuk ke hutan dia Wak. Oke Wak, jadi itulah 5 hantu Kalimantan yang membuat warga Borneo ketakutan ya Wak. Sekali lagi itu menurut kepercayaan diri sendiri ya Wak. Jadi baik mau percaya atau tidak itu tergantung di diri kita masing-masing ya Wak. Memang di setiap tempat apapun dimanapun pasti ada penghuni lainnya Wak. Kita pasti udah tahu itu. Jadi kepercayaan diri sendiri itu yang membuat kita yakin bahwa makhluk lain itu ada. Jadi itulah cerita-cerita hantu Kalimantan, 5 hantu Kalimantan yang ditakuti oleh masyarakat Borneo Wak. Oke Wak, cuma itu cerita yang bisa gue sampaikan. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku Wak, biar aku bisa semangat mencari konten-konten yang berbau mistis.
Oke Pak, terima kasih yang sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.